Seorang kultivator lemah bernama Wei Suo sehari-harinya berburu monster untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada suatu hari, dia mendapat kesialan karena salah memberi barang, yaitu sebuah guci bekas. Namun siapa yang menyangka di dalam guci bekas tersebut ada roh seorang kakek yang dikenal sebagai kakek jubah hijau. Bisa dibilang kakek jubah hijau inilah yang menuntun jalan kultivasi bagi Wei Suo hingga dia menjadi pendekar hebat. Bagaimanakah kisah dari Wei Suo kali ini? Ini dia donghua baru berjudul King of Casual Cultivator episode 1 dan kedua. Pada scene awal diperlihatkan Wei Suo sedang menjalani aktivitas rutinnya, yaitu berburu binatang monster di sebuah lembah tak bertuan. Di luar dugaan, pada hari ini ada seorang gadis bernama Han Weiwei datang ke lembah yang sama untuk berburu binatang monster juga. Wei Suo sendiri sudah tidak heran jika ada kultivator lain yang mengincar binatang monster, akan tetapi dia merasa aneh karena sedari tadi Weiwei tidak bisa mengenai kelemahan dari kadal monster, yaitu bagian leher. Akan tetapi meskipun begitu, dengan otak mesumnya Wei Suo tetap kagum dengan kecantikan yang dimiliki oleh Weiwei. 呢，虽然不行，这地些就不值钱了。 Setelah beberapa saat, Wei Suo mulai gusar karena sedari tadi Weiwei menyerang secara membabi buta, yang mana hal tersebut akan merusak kulit dari kadal monster, dan jika kulitnya rusak maka harga jualnya juga akan semakin turun. Bang MC kemudian menggunakan sebuah batu kerikil untuk melempar kadal monster, agar Weiwei bisa dengan mudah menyerang bagian leher kadal tersebut. 这回总打中了，我操！ Weiwei memang terlihat berhasil membunuh kadal monster, akan tetapi Wei Suo jatuh dari atas tebing karena terkena efek serangan yang dibuat oleh Weiwei. Karena Bang MC sadar dia adalah kultivator lemah, jadi dia berakting sebagai orang gila dengan menyebut kalau kadal monster adalah anaknya. Semua itu dengan harapan agar dia bisa membawa pergi kadal monster tersebut dari hadapan Weiwei. Namun sialnya, ternyata masih ada satu lagi kadal monster di sekitaran mereka berdua yang tentu saja langsung mengejar Wei Suo. Sementara Weiwei sendiri langsung menghindar menggunakan jimat angin yang dia miliki. Sambil ngiprit dari kejaran kadal monster, Wei Suo meminta Weiwei untuk segera membantunya guna membunuh monster kadal yang mengejar. Weiwei pun menuruti permintaan dari Bang MC dengan melakukan serangan-serangan ke arah monster kadal, akan tetapi monster kadal tersebut masih berdiri tegap dan melakukan serangan kuat ke arah Bang MC. Mau tidak mau, Wei Suo akhirnya menggunakan jimat bumi pelindung untuk menahan serangan tersebut, sekaligus memberikan kesempatan bagi Weiwei untuk membunuh monster kadal. 成这样不好卖强了呀！ Meskipun monster kadal berhasil dibunuh, Wei Suo sedikit kecewa karena serangan brutal dari Weiwei merusak kulit dari kadal monster. Sementara itu, Weiwei mulai menyadari kalau Wei Suo adalah seorang pemburu monster sama seperti dirinya. Karena kedua monster kadal dibunuh oleh Weiwei, maka dia menganggap kedua monster tersebut sudah menjadi hak miliknya. Akan tetapi Bang MC menganggap kalau dua mayat kadal monster tidaklah berharga dibandingkan jimat yang sudah digunakan oleh Weiwei sebelumnya. Jadi kali ini dia meminta Weiwei untuk bersedekah menyerahkan kedua mayat monster kadal tersebut. 就施舍给我吧。 Akan tetapi tentu saja Weiwei enggan untuk memberikan kedua kadal monster itu. Sontak hal ini pun membuat Wei Suo menggunakan sebuah rencana dengan menunjukkan sebuah jimat angin, yaitu segenggam pasir kepada Weiwei. Yap, benar sekali, pasir tersebut langsung dia tiup untuk membuat mata dari Weiwei kelilipan. Kelengahan dari Weiwei langsung dimanfaatkan oleh Bang MC untuk membawa kabur dua ekor monster kadal.
Singkat cerita, di sebuah gubuk tempat tinggal Wei Suo, dia merasa frustasi karena uang hasil penjualan kadal monster dia habiskan untuk membeli sebuah guci bekas yang tidak berguna. Ketika Wei Suo membanting guci tersebut, tiba-tiba saja guci itu mengeluarkan asap hijau yang begitu pekat diiringi dengan keluarnya seorang kakek-kakek. Si kakek kemudian berbicara kalau Wei Suo tidak perlu takut karena dia adalah roh artefak yang tinggal di dalam guci bekas. Ternyata kakek hijau ini sangat suka meminum darah dari binatang monster dan sama sekali nggak tertarik meminum darah manusia seperti Wei Suo. Diketahui biasanya dia meminum darah naga api bumi dan juga kalajengking api. Momen ini pun membuat Bang MC bersemangat dan berencana mengantarkan si kakek hijau untuk pergi ke tempat naga api bumi berada. Namun ternyata kakek hijau menolak hal tersebut, di mana dia sama sekali nggak bisa bertarung melawan naga api bumi yang disebutkan oleh Bang MC. Sontak hal ini pun memunculkan pertanyaan di mana Wei Suo bertanya apakah yang bisa dilakukan oleh si kakek hijau. Ternyata si kakek hijau bisa berubah bentuk menjadi sesuatu yang dia inginkan. Tanpa ragu, Wei Suo pun langsung meminta si kakek hijau berubah bentuk menjadi seorang wanita cantik bernama Sui Ling yang berasal dari sekte Xuanfeng. 你是我的梦中情人。Benar saja, ternyata kakek hijau bisa berubah bentuk seperti yang diinginkan oleh Bang MC. Akan tetapi muncul kekecewaan karena kakek hijau tidak bisa merubah suara dari setiap karakter yang dia jadikan objek perubahan. Karena Wei Suo merasa kecewa, dia pun berniat menjadikan guci bekas sebagai tempat penampungan untuk air kencing. Tetapi kakek hijau langsung berbicara kalau dia memiliki keahlian lain, yaitu sebuah pengetahuan yang sangat luas di dalam kepalanya. Membuat jimat, meramu obat, dan membuat senjata ajaib, semua sudah di luar kepalanya. Jika Wei Suo bisa mempelajari 1/10 dari kemampuan tersebut, maka bisa dipastikan dia akan menjadi orang hebat. 都不打不下，真是笨蛋。 Semua perkataan dari kakek hijau tentu saja belum bisa dipercayai oleh Bang MC karena dia masih perlu pembuktian. Kakek hijau pun meminta Wei Suo untuk mendekat karena dia ingin memperlihatkan sesuatu. Dan... Yap, pada akhirnya Bang MC kita ini mempercayai kalau kakek hijau bisa membimbingnya dalam membuat sebuah jimat. Tanpa basa-basi di saat itu juga Wei Suo langsung membuat sebuah jimat dengan bimbingan langsung dari kakek hijau. Ketika sedang asik membuat jimat api peledak, kakek hijau tiba-tiba saja masuk ke dalam guci karena dia menyadari Wei Suo menulis resep yang salah. Benar saja, jimat tersebut meledak dan membuat Wei Suo langsung marah-marah serta meminta penjelasan kenapa jimat yang dia tulis bisa meledak. Kakek hijau pun menjelaskan cukup wajar jika jimat tersebut meledak karena Wei Suo baru pertama kali menulis sebuah jimat di atas kertas. Jadi hal tersebut sangat bisa dibilang wajar-wajar saja. Kakek hijau juga memberikan sebuah pembuktian kalau tidak ada yang salah dengan resep jimat yang dia berikan kepada Bang MC. Si kakek meminta Wei Suo untuk bersabar dan lebih telaten dalam menulis jimat karena biasanya diperlukan waktu 10 hari hingga setengah bulan bagi orang yang baru pertama kali menulis jimat untuk membuat jimat yang sempurna. Karena resep jimat yang diberikan oleh kakek hijau tidak memerlukan energi nyata, Bang MC kepikiran untuk membuat banyak kemudian menjualnya di pasaran demi bisa mendapatkan batu spiritual. Setelah mempunyai banyak uang, tentu saja Bang MC kita ini bisa menikah dengan wanita idamannya yaitu Sui Ling. What is that, ya? Holy cow! Demi menghasilkan uang yang banyak, Wei Suo kembali menulis jimat di atas kertas dengan lebih teliti. Meskipun banyak jimat yang gagal, dia tetap rajin untuk menulis resep jimat tersebut. 你何必跟这句话话嫂了？ Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di sebuah ruangan alkemis, Wei Wei mendatangi seorang wanita yang merupakan seniornya. Dia mengadu kalau ada seorang kultivator yang sudah mencuri 2 ekor kadal monster yang sudah dia kalahkan. Alih-alih memberikan pembelaan kepada Wei Wei, senior wanita ini malah berkata pantas saja Wei Wei tidak datang ke ruangan alkemis kemarin, ternyata dia malah berburu monster.
Wewe pun kemudian meminta maaf sembari berkata kalau dia tidak sesabar kakak senior, sedari itulah dia tidak betah berlama-lama di dalam ruangan alkemis. Untuk mengisi waktu, Wewe lebih memilih pergi ke gurun kuning guna memburu beberapa binatang monster di sana. Kakak senior dari Wewe pun berbicara sebenarnya tidak masalah jika Wewe ingin pergi berburu monster, asalkan dia izin terlebih dahulu. Jika nanti Wewe kenapa-napa, kakak senior ini takut tidak ada yang bisa menolong Wewe. 每次出去之前要告诉我的。你知道错了。妈，好妈，我知道了。 Kembali ke kediaman Wei Suo, setelah ratusan kali percobaan, akhirnya Bang MC kita ini berhasil menyelesaikan satu lembar jimat bola api dengan sempurna. Tentu saja keberhasilan ini langsung mendapat pujian dari kakek hijau yang tidak menyangka kalau Wei Suo bisa secepat ini mempelajari resep penulisan jimat bola api. Kakek hijau pun mulai menerka-nerka sepertinya ayah dan ibu dari Bang MC adalah seorang master jimat atau master pemurnian senjata, jadi keahlian orang tua menurun kepada anaknya. 不知道，我老爹老娘 Tapi di sini Wei Suo hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, yang menandakan kalau dia tidak begitu mengenal kedua orang tuanya. Ketika berusia 13 tahun, kedua orang tuanya berburu monster ke sebuah hutan dan tidak pernah kembali lagi. Satu-satunya yang menjadi peninggalan orang tua Wei Suo adalah teknik sejati mistis ungu. 只给我留了本子选证据，很真绝。 Mendengar semua curhatan dari Bang MC membuat kakek hijau mengerti kenapa kultivasi dari Wei Suo sangatlah rendah padahal dia sudah tumbuh dewasa. 你说啥呀？跟我做个交易大杆。 Memahami kondisi ini, akhirnya kakek hijau menawarkan sebuah kesepakatan atau perjanjian dengan Wei Suo. Di dalam perjanjian tersebut, kakek hijau akan membantu Wei Suo berkultivasi hingga ke ranah pil emas, sementara Wei Suo harus membantunya membentuk tubuh fisik baru. Dengan menggunakan tubuh Suiling kakek hijau merayu Bang MC agar dia menyetujui kesepakatan yang akan mereka berdua buat. 这三重的正月修为注音。Pada akhirnya, karena tidak tahan dengan godaan dari kakek hijau, Wei Suo menyetujui perjanjian yang diinginkan oleh kakek hijau. Agar Wei Suo tidak mengingkari janji, kakek hijau sudah menyiapkan sebuah kontrak perjanjian. Sementara itu di tempat lain, kakak senior dari Wewe terlihat memerintahkan seseorang untuk mengawasi juniornya itu. Sepertinya kakak senior ini mengetahui kalau Wewe pasti tidak akan mematuhi semua nasihat yang dia berikan kemarin. 别让他知道。 Kekhawatiran dari kakak senior ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Gimana nih dahuluannya? Seru nggak? Kalau seru nanti Mimin lanjutin episode 3 dan 4-nya ya guys ya. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys.